Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan berbagi informasi ya terkait dengan modul project ya Bapak Ibu ya. Modul project profil pelajar Pancasila di fase E ya, tingkat SMK dengan tema kepekerjaan. Bapak dan Ibu, modul ini saya ambil dari platform Merdeka Mengajar ya di PMM. Kemudian Bapak dan Ibu, kita bisa lihat ya di sini sangat detail sekali ya penjelasannya. Di sini untuk nama proyeknya adalah Siapkah Saya Memasuki Dunia Kerja. Kemudian disusun oleh Sekar Ayu, ada Ningrum Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada tujuan, alur dan target pencapaian proyek. Jadi tujuannya adalah dimulai dengan tahap temukan Bapak Ibu ya sebagai ruang diskusi pembuka murid. Murid diajak mengenali aneka tantangan dalam era revolusi industri 4.0. Kemudian serta cara mereka mengatasi tantangan tersebut. Jadi ini adalah tujuannya. Project ini adalah untuk membuka ruang diskusi ya terhadap murid serta murid diajak untuk mengatasi ya bagaimana cara mengatasi tantangan dari revolusi 4.0 tersebut. Kemudian setelah tahap temukan, tahap yang kedua adalah tahap lakukan Bapak Ibu ya. Jadi tahap ini murid ditantang untuk mempelajari beberapa keterampilan baru sebagai proses pengembangan diri. Tahap ini adalah intisari dari modul ini, sebab dalam tahap ini murid mendapatkan ruang yang luas untuk mempraktekkan langsung pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian tahapan yang terakhir adalah bagikan Bapak Ibu ya. Jadi saatnya untuk merayakan hasil belajar, menunjukkan kepada lebih banyak orang terhadap proyek yang telah diselesaikan, yaitu dengan melakukan panen hasil belajar ya untuk proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak dan Ibu di sini ada alurnya ya, alur temukan, alur bayangkan, alur lakukan dan alur bagikan. Bapak Ibu di sini ada penjelasannya ya. Temukan, mengenali dan membangun kesadaran murid mengenai isu dan dalam ranah pekerjaan. Bayangkan, yaitu menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Ini bisa dilakukan dengan riset atau pertanyaan setelah ini apalagi. Tahap lakukan mewujudkan pelajaran dan pengetahuan yang mereka dapat melalui aksi nyata. Ini kegiatannya adalah matangkan kembali dan belajar dulu. Kemudian tahap bagikan, mengenali proyek dengan saling berbagi karya, serta melakukan evaluasi dan refleksi. Di sini ada tahapan saya siap, saatnya unjuk diri, dan refleksi penutup. Bapak dan Ibu, ini adalah alur proyek ya untuk pekerjaan. Ada 1, 2, 3, dan 4. 4 alur. Kemudian dimensi elemen dan subelemen ya, yang terkait adalah terkait dengan dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dan kreatif. Di sini juga ada subelemen, kemudian ada target pencapaian di fase E Bapak Ibu ya. Kemudian aktivitas terkaitnya juga sudah jelas. Kemudian di sini juga ada perkembangan ya, artinya penilaian Bapak Ibu ya, dikatakan mulai berkembang itu seperti apa, sudah berkembang seperti apa, mahir dan sangat mahir seperti apa. Jadi ini adalah terkait dengan lembar penilaian. Kemudian kita masuk ke detail Bapak Ibu ya di tahap temukan. Ini adalah aktivitas ya, aktivitas pertama tahap temukan yaitu adalah tahap revolusi industri 4.0. Jadi ini mungkin pengenalan Bapak Ibu ya. Jadi waktunya adalah 90 JP ya, 90 menit 2 JP Bapak Ibu ya. Persiapan guru membekali diri dengan pengetahuan mengenai revolusi 4.0. Berarti Bapak Ibu nanti harus melakukan ini ya, tahap persiapan, kemudian juga ada tahap pelaksanaan dan ada tugas Bapak Ibu ya. Ini sudah lengkap sekali. Kemudian di sini ada referensi video, kemudian juga ada tips Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah aktivitas yang pertama yaitu terkait dengan revolusi industri 4.0. Kemudian di sini ada dokumen Bapak Ibu ya. Apa saja yang perlu saya siapkan untuk memasuki revolusi 4.0. Jadi ini semacam jurnal Bapak Ibu atau semacam lembar kerja ya. Lembar kerja yang akan diisi oleh siswa ya. Silakan nanti siswa bisa mencoret-coret di sini. Apa saja aset yang saya miliki ya untuk dapat membantu saya memasuki era revolusi 4.0. Ini juga diisi. Contoh ini Bapak Ibu ya, ini pertanyaannya dan ini adalah jawabannya.
Ya, apa saja yang perlu saya siapkan? Gawe yang kompatibel, mental yang kuat, tubuh yang sehat, dan memperluas koneksi. Kemudian apa saja aset yang saya miliki? Ya, ini ada kebiasaan menabung, mahir menggunakan aplikasi, dan sebagainya. Kemudian di tahap yang kedua atau aktivitas yang kedua adalah aset saya. Sama Bapak Ibu meliputi persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tugas. Di sini juga sudah lengkap, ya ada waktunya 2JP, perlengkapannya apa saja sudah ada. Peran guru sebagai fasilitator Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai guru mendominasi karena peran guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian di sini juga ada tips Bapak Ibu ya. Bebaskan murid untuk mengisi apapun di lembar refleksi Bapak Ibu ya. Jadi tadi ini adalah lembar refleksi Bapak Ibu ya. Lembar refleksi yang nanti diisi untuk setiap aktivitas yang Bapak Ibu guru lakukan ya. Kemudian di aset 2 ini juga ada ya lembar refleksinya Bapak Ibu. Di sini adalah apa saja yang perlu disiapkan ya untuk memasuki era revolusi 4.0 Bapak Ibu ya. Di sini ini adalah lembar refleksinya. Kemudian ini dicentang Bapak Ibu ya. Setelah tadi di identifikasi, maka di tahap 2 aset saya ini adalah mereka mencentang ya. Hal apa yang paling penting bagi murid dicentang ya. Jadi setelah tadi yang pertama adalah diidentifikasi semuanya ya, hal-hal yang perlu disiapkan dalam diri siswa. Kemudian di aktivitas kedua, aset saya itu para siswa mencentang ya, yang paling penting bagi dirinya ya dicentang begitu. Kemudian persiapan apa saja yang kira-kira akan saya lakukan ya untuk menghadapi tantangan itu ya. Ini jadi persiapan 1, persiapan 2, persiapan 3, tantangannya apa, kendala apa, dan ditulis juga. Jadi ini adalah lembar refleksi Bapak Ibu ya. Ditulis. Contoh seperti ini. Persiapan 1, memperluas koneksi ya. Tantangannya apa? Saya perlu bergabung dengan komunitas baru atau mencoba hal baru. Namun, kadang saya agak malu untuk berkenalan dengan orang baru. Ini Bapak Ibu. Ini contohnya adalah lembar refleksi di aktivitas yang kedua, ya aset saya. Kemudian hal berikutnya adalah bayangkan Bapak Ibu ya. Ini tadi adalah di tahapan yang pertama yaitu temukan. Ada 2 kegiatan ya. Satu revolusi 4.0, kemudian aset saya. Kemudian di kegiatan yang kedua yaitu adalah bayangkan ya. Ini adalah tahapan kedua. Yaitu adalah riset Bapak Ibu ya. Kita meriset waktunya 90 menit 2JP. Kelengkapannya adalah gawe, aset internet, catatan, dan peran guru sebagai fasilitator. Terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan tugas. Bapak Ibu ini sama ya. Bapak Ibu nanti saya akan upload untuk modul ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa download. Sebetulnya Bapak Ibu juga bisa mendownload sendiri ya di PMM ketika Bapak Ibu melakukan pengembangan. Tapi sebaiknya Bapak Ibu bisa mendapatkan ini sesuai dengan aktivitas Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu silahkan untuk mendapatkan ini Bapak Ibu bisa mengerjakan PMM ya. Karena nanti sebelum Bapak Ibu membaca ini akan ada video yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Atau Bapak Ibu terima sehingga di dalam mengerjakan atau memahami modul ini bisa menjadi lebih utuh. Ini adalah penjelasannya ya, riset yang akan saya inginkan ya. Riset apa yang saya inginkan, berisi aneka data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kerja yang kamu minati. Artinya saya ingin berkarir di bidang apa, kemudian keterampilan atau hal spesifik yang harus saya kuasai, dan sebagainya. Bapak Ibu, nah ini adalah contohnya Bapak Ibu ya. Contoh lembar refleksinya, saya ingin berkarir di bidang tulis-menulis, saya ingin menjadi seorang copywriter, penulis konten atau artikel di bidang pariwisata atau travel. Kemudian keterampilan hal spesifik yang harus saya kuasai, tanggap terhadap perkembangan teknologi, harus mampu melakukan riset, dan sebagainya. Jadi ini adalah lembar refleksi terkait dengan ini Bapak Ibu ya, terkait dengan bayangkan. Jadi siswa diminta untuk membayangkan seandainya si para siswa tersebut menjadi profesi yang diinginkan. Kemudian setelah ini apalagi ya? Ini ada persiapan, kemudian pelaksanaan dan tugas. Ya, murid akan mengelompokkan hasil refleksi, catatan, dan hasil riset mereka ke dalam 3 kelompok besar. Kemudian di sini ada juga lembar refleksinya. Setelah ini apalagi, Bapak Ibu ya. Di sini ditulis apa yang sudah saya miliki, apa yang perlu saya kembangkan, dan apa yang perlu saya pelajari. Kemudian di sini ada asesmen formatif Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa lihat rubrik penilaian hasil riset apa yang saya inginkan Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah lembar asesmen formatifnya. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan Bapak Ibu ya.
Matangkan kembali, waktunya 90 menit, 2 JP, untuk diskusi dan refleksi di kelas sekaligus mengisi lembar matangkan kembali. Di sini sama, ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, dan tugas Bapak Ibu ya. Di sini ada lembar refleksi, matangkan kembali, apa yang perlu saya kembangkan, misalnya adalah kemampuan dan kebiasaan menulis. Saya perlu banyak latihan lagi, mungkin bisa mencoba mengirimkan hasil tulisan saya ke media cetak. Ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Kemudian ada jurnal belajar, matangkan kembali, ya. Ini ada tanggal, apa yang saya lakukan, kemajuan dan sebagainya. Contoh produk. Nah, ini Bapak Ibu contoh pengisiannya ya. Jurnal belajar, matangkan kembali dan sebagainya. Kemudian ada tahapan belajar dulu, ya. Tahapan yang keenam ada pelaksanaan, persiapan, ya, pelaksanaan dan tugas. Di sini juga ada jurnalnya, ya. Kemudian di sini ada contoh jurnal Bapak Ibu. Ini adalah lembar refleksi, ya. Ini adalah jurnal. Jurnal ini berisi catatan selama proses belajar dulu. Murid dapat mengisinya secara bebas, seperti kemajuan, kemunduran, tantangan, kendala, contoh produk, umpan balik, dan sebagainya. Jurnal ini dalam bentuk manual maupun digital boleh, sesuai dengan preferensi murid Bapak Ibu ya. Di sini ada tanggal, apa yang saya lakukan, kemampuan, kemunduran, dan sebagainya. Contoh ini Bapak Ibu ya, pengisiannya pada tanggal 21 November 2021, apa yang saya lakukan. Ya, di sini ditulis Bapak Ibu ya. Ini ditulis oleh siswa. Kemudian asesmen formatif Bapak Ibu, ya, di sini juga ada lembar penilaiannya. Kemudian yang terakhir adalah bagikan Bapak Ibu ya. Jadi sama ya, saya siap, artinya sudah siap para siswa untuk membagikan aksi nyatanya, yaitu terkait dengan persiapan, pelaksanaan, dan tugas sama. Jadi setiap aktivitas ada persiapan, pelaksanaan, dan tugas. Kemudian ini adalah refleksinya, apa saja yang harus ada dalam presentasi kamu ya. Ada judul presentasi, karir di masa depan, saya berproses dan saya siap. Kemudian di sini ada lembar perencanaan ya, tabel perencanaan, bentuk presentasi yang dipilih, bahan apa saja yang dibutuhkan, Bapak Ibu ya, ini diisi oleh siswa. Kemudian refleksi harian selama persiapan presentasi ya, tanggalnya tanggal berapa, target hari ini, dan tantangan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, lembar perencanaan presentasi. Ini diisi oleh siswa ya. Kemudian refleksi harian Bapak Ibu selama persiapan presentasi ya. Kemudian saatnya unjuk diri. Bapak Ibu, ini juga ada persiapan, pelaksanaan, dan tugas. Kemudian di sini ada asesmen sumatif Bapak Ibu ya, implementasi project ya. Kemudian ada refleksi penutup, persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tugas ya. Siswa mengisi lembar refleksi. Refleksi penutup ya oleh murid, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai sekarang. Ya, artinya keterampilan yang sudah lebih dikuasai. Kemudian apakah level penguasaan saya sudah cukup? Ya, kemudian bukti pendukungnya apa dan bagaimana saya akan mengembangkan diri lebih lanjut. Di sini ada refleksi penutup untuk guru ya Bapak Ibu ya. Artinya di sini adalah refleksi dari guru Bapak Ibu ya. Contohnya adalah secara umum bagaimana persiapan saya selama mendampingi murid melakukan proyek ini. Bagaimana komunikasi saya dengan murid selama proyek ini. Bagaimana kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan tematik. Bagaimana kemampuan saya memoderasi diskusi. Sejauh mana saya telah memberikan ruang eksplorasi bagi murid. Apa yang saya dapatkan dan perbaikan perbaikan berikutnya, dan apa saja yang membanggakan diri saya ya selama proyek ini. Ini adalah refleksi untuk guru. Contoh Bapak Ibu, ini adalah refleksi untuk murid ya. Kemudian di sini adalah refleksi untuk guru. Bapak Ibu, itu adalah singkat penjelasan dari saya terkait dengan modul kepekerjaan ya untuk SMK. Semoga sedikit memberikan gambaran Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan modul ini, silahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan PMM ya, modul Platform Merdeka Mengajar di profil Project Pelajar Pancasila. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan modul ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan silahkan like dan subscribe ya, klik loncengnya, dan semoga Bapak Ibu bisa lebih paham terkait dengan modul kepekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.